dosa itu menyebabkan timbulnya kemurkaan Allah dan hukumannya atas manusia. Hukuman Allah ini ada yang berupa peristiwa-peristiwa alamiah, seperti adanya banjir, musim paceklik, angin puting beliung, dan gempa bumi, atau bisa pula berupa pemberontakan-pemberontakan dan peperangan-peperangan yang menimbulkan kehancuran serta menimbulkan kerusakan di mana-mana. Ini bagian-bagian atau bentuk-bentuk hukuman Allah terhadap dosa-dosa manusia. Oleh karenanya bisa jadi kesulitan hari ini, kesusahan yang dirasakan oleh setiap manusia ini merupakan dampak dari perbuatan dosa dan maksiat yang pernah mereka lakukan. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan nama-nama perbuatan maksiat yang menyebabkan berlakunya hukuman Allah dengan beberapa nama. Seperti Al-Khati'ah, kemudian ada Az-Zanbu, As-Sayyi'at, Al-Ithmu, Al-Fusuq, Al-Isyan, Al-Utuwu, dan Al-Fasad. Nah, nama-nama ini merupakan nama-nama maksiat ataupun dosa yang menyebabkan berlakunya hukuman Allah kepada para pelakunya. Al-Quran jamaah rahimakumullah juga telah menyebutkan nama-nama lain yang hampir sama maknanya dan menjelaskan akibat yang menimpa pelakunya berupa hukuman Allah baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kiranya dipandang perlu bila kita mengetahui sedikit dan lebih ringkas arti bahasa dari nama-nama tersebut. Maka sebelum kita memberikan keterangan-keterangan tentang nama-nama atau hikmah-hikmah yang terdapat dalam nama-nama perbuatan dosa itu, kenapa disebut dengan nama yang seperti itu, maka kita perlu menjelaskan urgensinya. Yang pertama, Al-Khati'ah. Ini salah satu nama maksiat ataupun dosa. Apa artinya? Artinya adalah seorang yang melakukan dosa dengan sengaja. Itu disebut dengan khati'ah. Atau sifatnya adalah khati'ah. Bentuk jamaknya adalah khotoya atau khati'at yang artinya kesalahan-kesalahan, dosa-dosa atau maksiat-maksiat. Lawan dari as-shawab, yaitu kebenaran. Dan nama ini jamaah rahimakumullah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran surat Nuh ayat 25. Kata Allah di sana, mimma khati'atihim ughriku fa'udkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, maka mereka ditenggelamkan ke bumi atau ditenggelamkan dengan air lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka senantiasa tidak mendapatkan penolong-penolong kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan khati'atihim, kesalahan-kesalahan mereka yang bermakna dosa-dosa ataupun maksiat-maksiat mereka. Nah, ini menceritakan tentang kaumnya Nuh yang durhaka, yang kufur terhadap Nuh, sehingga mereka diazab oleh Allah dengan yaitu banjir bandang. Allah tenggelamkan mereka dengan banjir tersebut karena sebab kesalahan-kesalahan mereka yang tidak mau mengimani Nuh alaihissalam.
Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Kata Allah Subhanahu wa taala, bukan demikian, bala. Maka barang siapa yang berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah para penghuni neraka. Mereka kekal di dalam neraka tersebut. Quran surat Al-Baqarah ayat 81. Allah menggunakan kata khati'atuhu sebagai bentuk kesalahan-kesalahan. Maknanya dosa-dosa dan maksiat. Sehingga khati'ah ini, kesalahan ini, khati'at merupakan kesalahan yang dilakukan oleh seorang dengan sengaja dan menimbulkan berlakunya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-khati'ah. Kemudian yang kedua yaitu adzanbu. Kita sering mendengar kata ini. Artinya adalah dosa. Bisa juga diartikan kejahatan, bisa juga diartikan kemaksiatan. Kata ini terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 6. Allah berfirman, "Fa'ahlaknahum bidzunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin." Kata Allah, kemudian kami binasa akan mereka karena bidzunubihim, dosa-dosa mereka sendiri, wa ansha'na min ba'dihim, dan kami ciptakan sesudah mereka qarnan akharin, generasi yang lainnya. Bidunubihim maknanya adalah dosa, kejahatan, dan kemaksiatan. Nah, kemudian Allah juga menyebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 40. Kata Allah di sana, fakullan akhadna bidzanbihi faminhum man arsalna alaihi hasiba. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan apa? Bidzanbi, dosanya mereka. Nah, Allah menggunakan kata zanbun atau jamaknya adalah adzunub yang bermakna dosa, kejahatan atau maksiat. Dan Allah Subhanahu wa taala memberlakukan hukuman bagi yang melakukan zanbu ini. Kemudian yang ketiga jamaah ya rahimakumullah yaitu al-ithmu. Juga artinya adalah dosa secara bahasa. Ada juga yang mengartikan yakni perbuatan yang tidak kekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 120. Kata Allah, "Innal ladzina yaksibunal itsma sayujzauna bima kanu yaktarifun." Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang mengerjakan dosa, lihat, Allah menggunakan al-itsma. Sayujzauna bima kanu yaktarifun. Telah akan diberi pembalasan pada hari kiamat disebabkan apa yang mereka telah kerjakan. Jadi al-itsmu adalah dosa. Kemudian yang keempat al-fusuq adalah kedurhakaan atau meninggalkan perintah Allah serta keluar dari jalan kebenaran di samping cenderung kepada perbuatan maksiat. Ini disebut dengan al-fusuq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun." Quran surat Al-Baqarah ayat 59. Kata Allah, maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu karena mereka selalu berbuat fasik. Yafsukun. Makna fusuk di sini adalah kedurhakaan, orang yang fasik. Jadi orang yang fasik ini adalah orang yang keji. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan kejinya itu akan memberlakukan hukuman bagi orang ini. Kemudian yang kelima as-su'u
yang bermakna perbuatan buruk dan mungkar. Apa-apa dari perbuatan yang buruk dan yang mungkar maka disebut asu. Dan asu ini sama artinya dengan al-khati'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu qauma sau'in fa aghraqnahum ajmain." Kuna surat Al-Anbiya ayat 77. Sesungguhnya kata Allah, mereka adalah kaum yang jahat. Qauma sau'in. Kaum yang jahat. Fa aghraqnahum ajmain, dan kami tenggelamkan mereka seluruhnya. Allah menggunakan redaksi kata su atau as-sau, yang artinya perbuatan buruk dan mungkar. Kemudian yang keenam al-isyan, yang bermakna ya kebalikan dari ketaatan. Ya, artinya apa? Pengingkaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jin ayat 23. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Al-isyan ya'sillah, yang artinya maksiat. Kata Allah, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, siapapun orangnya, maka sesungguhnya yang pantas baginya adalah nar jahannam, api neraka jahannam. Khalidina fiha abada. Ini yang lebih mengerikan. Sudah masuk ke neraka jahannam, mereka kekal di dalam neraka tersebut selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Maka al-isyan merupakan ya kejahatan, dosa, ya merupakan kelalaian dan kemaksiatan kepada Allah yang harus kita hindari. Kemudian al-utuwu, yang ketujuh, ya ini orang yang melampaui batas dalam kesombongan atau amat berlebih dalam kemaksiatan, atau pembangkangan yang tidak pernah mau mendengarkan, ya, atau makna orang yang pembangkang yang tidak pernah mau mendengarkan nasihat, tidak mau menerima nasihat dengan baik. Dan Allah katakan dalam Quran surat At-Talaq ayat 8, wa ka'ayyim min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban syadida wa 'adzabnaha 'adzaban nukra. Kata Allah, dan berapalah banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Allah dan rasul-rasul mereka, maka kami hisab penduduk negeri tersebut dengan hisab yang keras, dan kami akan berikan azab kepada mereka dengan azab yang sangat mengerikan. Di sini Allah menggunakan adat al-utu, al-ati, yang bermakna orang-orang yang melampaui batas dan penuh kesombongan dan tak mau mendengar nasihat. Nauzubillahi min dzalika. Kemudian yang terakhir, yakni al-fasad, yakni kerusakan. Maknanya adalah kerusakan. Lawannya adalah as-salah, yakni kebaikan, perbaikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 41, "Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena siapa? Aydin nas, perbuatan tangan manusia. Liyudhiqahum, ya, supaya Allah merasakan ya, kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, di sini disebutkan al-fasad, yang artinya kerusakan. Artinya orang yang merusak, maka berlakulah hukuman dari Allah baginya. Maka nggak boleh kita merusak ya ekosistem, merusak ya, apalagi merusak ya hubungan antar manusia. Ini perbuatan merusak fasilitas juga tidak termasuk dosa yang tidak boleh dilakukan oleh kita. Dan juga dikuatkan Quran surat Al-Fajr ayat 12 sampai 13, fa aktsaru fihal fasad
lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri tersebut, fasabba alaihim rabbuka sawta adzab. Ya, karena itu Rabbmu menimpakan kepadanya cemiti azab. Artinya apa? Hukuman dari Allah. Orang yang merusak akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesimpulannya dalam pembahasan kali ini jamaah rahimakumullah, yakni setiap dosa itu menimbulkan kemurkaan Allah dan mendatangkan siksa atau hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh kita berbuat maksiat dan dosa, karena setiap dosa maksiat yang kita lakukan akan tampak oleh kita, besar ataupun kecil. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang kecil maupun yang besar, kelak dosa, kejahatan, kemaksiatan itu akan kita lihat dan akan kita rasakan pembalasannya. Nauzubillah min dzalik. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Allah taala alam. Bismillah.